Halo semuanya, selamat malam. Jadi sekarang itu jam 12 malam. Di sini aku ingin membahas tentang gangguan mental. Namanya itu maladaptive daydreaming. Mungkin buat yang nggak tahu itu apa. Maladaptive daydreaming itu merupakan suatu gangguan di mana kita melamun, tapi otak kita itu berimajinasi, jadi kayak menciptakan alur cerita secara lengkap dan kompleks biasanya. Bahkan kita juga bisa sampai melakukan aksi layaknya seperti berakting. Dan itu yang terjadi pada aku saat ini. Jadi aku ingin membahas tentang itu. Dan sebenarnya belum diketahui secara pasti penyebabnya itu apa. Karena memang gak tahu ya di keterangannya seperti itu sih. Aku baru tahu ini juga baru tadi lewat istilah tersebut tentang maladaptive daydreaming. Dan setelah aku lihat ciri-cirinya, akhirnya aku mencari tahu melalui Google. Dan ciri-cirinya adalah kita suka melamun tapi sambil berimajinasi. Jadi kita layaknya sedang berakting atau sedang melakukan suatu adegan sesuai dengan apa yang ada di imajinasi kita gitu. Jadi kadang kita suka ngobrol sendiri, dan itu berlangsung selama berjam-jam. Jadi kayak susah untuk dihentikan gitu. Dan aku pribadi mengalami hal tersebut. Awalnya aku nggak tahu itu apa, karena memang aku nggak pernah mencari tahu. Dan menurut aku itu suatu hal yang lumrah gitu, yang mungkin sering terjadi dengan orang. Tapi ternyata itu adalah gangguan mental. Penyebabnya tersendiri itu bisa karena depresi atau ada traumatik sebelumnya. Dan juga gangguan OCD juga bisa. Mungkin kalian belum tahu OCD itu apa. OCD itu juga gangguan mental. Kalian bisa search di Google. Karena pembahasan kita sekarang fokus ke maladaptive daydreaming ya. Jadi aku ingin fokus membahas hal itu. Dan yang aku rasakan memang aku sering kayak ngobrol sendiri, seolah-olah aku sedang lakukan sebuah podcast gitu. Jadi kayak aku tuh ngobrol, tapi aku ngobrol dengan diriku sendiri. Dan itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, bisa sampai berjam-jam bahkan. Untuk pertama kalinya aku mulai terkena itu aku rasa dari SMA aku mulai sering mendapati bahwa aku tuh sering melamun tapi sambil berimajinasi. Dan itu dilakukan secara otomatis ya, kayak otomatis kita lakukan tanpa sadar terkadang. Dan kita gak bisa lepas dari hal itu sebelum cerita yang ada di
pikiran kita itu selesai gitu. Jadi kadang kalau misal ke distract itu membuat emosi dan ingin marah seperti itu. Tadi dari penyebabnya sendiri tuh karena depresi. Aku nggak ngerasa ada depresi sih sebenarnya. Tapi kalau stres mungkin iya. Tapi itu kayak apa ya? Nggak yang sampai depresi juga enggak sih. Cuma memang aku lebih nyaman ketika meluapkan emosiku melalui hal tersebut, dan ternyata itu ya mungkin efek dampak dari terlalu suka memendam masalah. Jadi cara mengungkapkan secara emosionalnya itu dengan berbicara sendiri. Sebenarnya kalau untuk trauma itu sebenarnya nggak ada ya, cuman lebih kerasa nggak percaya untuk curhat kepada seseorang gitu. Jadi lebih suka memendam sendiri apa yang sedang terjadi. Mungkin itu sih. Jadi dengan cara ngobrol sendiri, melamun, dan akhirnya muncul imajinasi. Jadi untuk ciri-cirinya ya seperti itu. Jadi ketika kita melamun, tiba-tiba muncul imajinasi cerita secara kompleks. Bahkan kalau aku biasanya sampai ending. Jadi di otakku itu seperti membuat sebuah alur cerita yang begitu kompleks dari awal sampai akhir gitu. Jadi benar-benar ya aku baru tahu kalau misal itu adalah gangguan, karena memang aku mengidap dari SMA. Aku sering melakukan kebiasaan itu dari SMA. Mulai SMA sampai sekarang aku udah lulus, dapat 1 tahun. Dan aku baru nyadar tadi setelah melihat penjelasannya, dan semua ciri-cirinya relate dengan kehidupan aku. Ya, aku ya baru tahu aja sih. Dan ya setiap hari aku sering banget melakukan hal ini. Setiap hari tuh kayak stop untuk berbicara sendiri tuh rasanya susah, karena memang setiap aku habis melakukan suatu hal, aku selalu bercerita dengan diri sendiri. Jadi kayak lebih percaya atau lebih nyaman mengungkapkan emosional secara ngobrol sendiri atau bercerita kepada diri sendiri, daripada harus curhat ke orang yang aku nggak percaya curhat sama orang, apalagi menceritakan masalah pribadi yang menurut aku itu privacy. Makanya aku selalu memendam setiap apa yang terjadi dengan aku, kejadian di masa lalu sampai sekarang. Aku nggak pernah cerita, karena menurut aku manusia itu bukan makhluk yang bisa dipercaya. Kadang mereka bisa juga munafik gitu. Jadi aku nggak pernah. Kalau untuk penyebabnya sendiri katanya masih belum diketahui secara detail seperti apa. Ya mungkin hanya sebagian kecil, ya entah karena depresi atau trauma itu sih. Ya mungkin gitu aja cerita dari aku terkait maladaptive daydreaming.
aku juga baru tahu. Ya, semoga aja bisa berhenti dari kebiasaan tersebut. Tapi nggak tahu. Dah, terima kasih.